Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin, dan sore hari ini kita kembali untuk mengkaji hadis mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, kita laksanakan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ibu-ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daramang tingalinya mohon katingali dari wajahnya. Ya biasanya kan gitu, ibu-ibu pandai bersandiwara. Ibunya meskipun tidak punya duit juga tetap saja ceria. Nah, ini menjelang akhir bulan loh Bu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu hadis tentang apa ya Bu ya? Saya lupa. Kalau tidak salah belum selesai waktu itu. Hadis 23 ya Bu ya? Sarana kebaikan. Ya, at-tahuru satrul iman. Kalau tidak salah itu ya Bu ya? Bahwa ya kebersihan itu sebagian dari iman. Ada orang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Ya sama aja lah ya. Tujuannya sama. Hadisnya memang cukup panjang ya. Ya lumayan lah. An Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun was-sabru sibdia'un wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Intinya ya, jelasan dari hadis ini. Pertama, ada perkataan Nabi yang mengatakan at-tahuru satrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Nah, perlu penjelasan juga sebenarnya
Pertanyaannya, kenapa ya bahwa kebersihan itu bagian dari iman atau separuhnya dari iman itu terletak pada kebersihan? Dalam hal ini kebersihan di sana memiliki pengertian bersuci. Kira-kira Ibu ada yang bisa jawab nggak? Bahwa bersuci itu separuhnya dari iman kita. Ada yang bisa jawab, Bu? Kira-kira begini, Bu, ya, penjelasannya. Kenapa bahwa bersuci atau kebersihan itu separuh dari iman kita? Bersuci itu menjadi pangkal dari ibadah, pokoknya dari ibadah. Ibadah apapun yang kita kerjakan itu memerlukan kesucian pada diri kita, baik lahir maupun batin. Contoh kecil, Bu, ya, contoh dekatnya, Bu. Boleh enggak kalau misalnya kita mau sholat tidak berwudu? Kan tidak boleh, ya? Boleh tidak kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci? Tidak. Boleh tidak kita berpuasa pada saat kita haid? Tidak. Boleh tidak kita beribadah haji pada saat kita haid? Tidak. Artinya apa? Bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan menghendaki keadaan diri kita dalam keadaan suci. Nah, oleh karena itu bersuci itu menjadi pokoknya, menjadi pangkalnya dalam melaksanakan ibadah. Nah, dalam hal ini ya, Nabi mengatakan bahwa bersuci itu separuhnya dari keimanan kita. Ya, separuhnya dari kami. Karena itu menjadi kuncinya. Ada beberapa ibadah yang tidak bisa kita lakukan pada saat kita dalam keadaan tidak suci. Belum berwudu, belum mandi, dan lain sebagainya. Ada ibadah-ibadah. Nah, oleh karena itu pantas Nabi mengatakan demikian, at-tahuru satrul iman. Bahwa kebersihan atau bersuci dalam hal ini adalah separuhnya dari keimanan kita. Itu satu. Ya. Hadis Arba'in ke-23. Nah, yang dimaksud setengahnya, ya, syatrul itu, yang dimaksud setengahnya, ini karena iman menghendaki adanya, atau orang bilang iman itu adalah tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah itu melepaskan diri dari kotoran. Ya. Sampai situ belum, Bu, kemarin tuh. Iman, ya, ini mengandung unsur tahliyah. Awas tuh, Bu. Ya. Apa ini tahliyah? Tahliyah itu melepaskan diri dari kotoran. Ya, melepaskan diri dari kotoran. Itu tambah tahliyah. Yang kedua, ini ya, melepaskan diri dari kotoran. Unsur yang kedua yaitu tahliyah. Kalau yang ini pakai KH, yang atas pakai kho, yang bawah pakai
hak tahliyah. Apa tahliyah? Menghiasi diri dengan apa bu? Apa? Ya, itu ya bu ya. Jadi unsur dari keimanan di sana dalam hal ini adalah iman sebagai tahliyah atau melepaskan diri dari kotoran, dan juga iman itu adalah tahliyah, menghiasi diri dengan ketaatan. Nah, karena itu keimanan ini terbagi menjadi dua, yaitu meninggalkan dan mengerjakan. Ya, meninggalkannya yang tahliyah, mengerjakannya yang tahliyah. Meninggalkan segala keburukan, meninggalkan segala kotoran, itu melepaskan diri. Ya. Sedangkan unsur yang kedua yaitu mengerjakan apa? Ketaatan. Hiasi diri kita dengan ketaatan, dan ketaatan itu harus dikerjakan. Contoh kira, bisa enggak wajah kita menjadi glowing dengan hanya bercermin begitu saja tanpa dipulas? Bisa enggak? Saya ingin berhias diri supaya wajah saya terlihat cantik, mana cek ibu-ibu ya, sana sabri. Cek ibu-ibu teh dengan cara bercermin. Eta mah dina dongengnya punya ayat. Wahai cermin, siapakah dia? Itu kan dongeng. Kita mah nggak bisa kayak gitu. Ya dongeng kan dongeng karena oge fiktifnya eta mah rekayasa. Hari orang mah aya di dunia nyata tidak bisa seperti itu. Ya. Meskipun kita bercermin berdiri di depan cermin berjam-jam, tapi ente di kumaha-kumaha antep bisa ente jadi glowing. Terus apa yang harus kita kerjakan? Nah itu ada proses yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, iman tidak cukup hanya dengan saya mendages beriman atuh. Gernaon. Dia cukup dengan iman saja. Apa cukup seperti itu? Kan cek hadis Nabi kayak gitu. Ayat 3 yang harus kita kerjakan. Hiji tentang iman itu tasdiqu bil qalbi. Yakini kebenarannya dengan hati. Di hati kita. Kebenaran agama kita, kebenaran Islam itu kita yakini. Yang kedua, takriru bil lisan, diomongkan. Ya. Bukan hanya sekedar ucapan belaka. Omongan kita itu harus mencerminkan, betul-betul mencerminkan orang yang beriman. Setiap ucapan kita yang kita keluarkan itu harus mencerminkan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, amalu bil arkan. Nah ini bu, ya, amalu bil arkan itu dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang beriman tidak cukup dengan hanya ngomong, tidak cukup hanya dengan yakin, tapi harus pula dikerjakan, buktikan, wujudkan bahwa orang itu beriman, bahwa kita ini beriman.
Wujudkan. Kunaon atuh ngawujudkeunana? Banyak yang harus kita kerjakan, Bu ya. Salat, puasa, zakat, ngaji, munggah haji bagi yang mampu, kan gitu. Belum lagi muamalah dengan yang lain, berhubungan dengan yang lain, karena kita termasuk makhluk sosial. Ya Bu ya, makhluk sosial teh kudu kumaha? Makhluk yang bermasyarakat, bergaul, bermasyarakat. Nah, itu diantaranya cara-cara kita mewujudkan keimanan kita. Artinya harus ada yang kita kerjakan. Dan itu cukup ngan saukur ngomong ngungkul. Ibu, zaman tahun berapa ya? Di negara kita kan ada yang disebut dengan aliran kepercayaan. Pernah dengar, Bu? Anu milenial mah juga ada apalun. Anu kolonial pasti apal. Siapa yang kolonial? Zaman kolonial kolot-kolot tapi milenial gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada aliran kepercayaan. Nah, aliran kepercayaan itu hanya cukup dengan apa, Bu? Percaya, eling. Udah cukup. Sebagai wujud dari kepercayaannya itu, dia hanya cukup dengan eling. Mun naik sholat teh, dia cukup ingat, berarti sudah mengerjakan. Mun naik puasa gitu kan enaknya. Tekudu tedahar, tenginum sapoe cepet, nggak usah. Pokoknya anu penting inget, beres. Ayan gitu. Baheula Bu ayeuna mah duka teh kan duka henteu gitu tah. Nah, Islam tidak menghendaki seperti itu. Ya. 3 unsur tadi yang harus kita lakukan. Yang harus kita kerjakan. Ya, yakin dalam hati, ucapkan dengan lisan, baru kerjakan dalam setiap amal perbuatan. Kerjakan. Nah, ini unsur yang kedua, Bu. Tahliyah. Ya, jadi menghiasi diri dengan ketaatan, artinya kerjakan. Ya, kerjakan. Seperti bersolek tadi, udah kudu aya di pigawe ke urang. Katakanlah ibu lapar, apa cukup dengan ingat, wareg? Enggak ya Bu ya? Ketika ibu lapar, apa hanya cukup dengan ingat, eling, urang kecan dahar, tiba-tiba kenyang aja perut? Apa bisa seperti itu? Enggak. Ada yang harus kita kerjakan. Naon Bu? Makan. Dinamakan tidak cukup makan unggul, untuk bisa kun payakun pan orang. Hayang dahar jelek aya harupun, hayang minum jelek aya harupun. Bisa kita model gitu orang? Itu bisa. Ada proses yang harus kita lalui. Artinya harus ada yang dikerjakan oleh kita. Jangan lupa bahwa kita ini berada dalam dunia nyata, bukan dunia halusinasi, dunia lamunan. Mun ngalamun mah terjadi semuanya Bu, seperti itu. Ngalamun besok Ibu. Hayang dahar ngalamun. Hayang naon ngalamun we. Tekudu dikerjakeun. Wareg tena duka teh teuing gitu nya. Pokona mah gitu we. Nah, tidak demikian dengan kita ya yang hidup di dunia nyata. Ada yang harus kita kerjakan. Pak Ustadz gampang atau hayang dahar tinggal berobatnya lompat ke warung. Ya kan harus ada yang dikerjakan. Ya. Nah ini. Terkadang kita suka salah pemahaman ya Bu ya. Zaman sekarang itu kan serbanya instan ya Bu ya. Instan. Hayang tereh. Sok barudak ayeuna Bu. Ya. Teu cara urang baheula, urang mah cekolot urang lamun hayang nanaon teh kudu kokoreh heula. Salahnya kita mah ya mendidik anak itu
Kalau anak pengen ikan, nu dibikin naon Bu? Laukna. Padahal cekolot baheula mah lain laukna nu dibikin naon? Usep, jejer. Ketika anak pengen ikan, tah bere jejerna. Lain jejerna sini di dahar lain. Artinya harus ada usaha dulu. Ya. Nah, kita masalahnya teh memberikan pendidikan atau kebiasaan kepada anak itu instan, dan anaknya juga pengennya begitu. Hayang non teh gancang gitu teh. Tanpa ada proses. Padahal nggak bisa dalam kehidupan kita itu. Mun serba hayang instan mangke di akhirat, Bu. Ya. Di surga pancek Allah geus aya jaminan tadi surga mah, Bu. Betul, kalau di surga itu pengen yang instan itu gampang. Itu gambarannya dalam Al-Qur'an ada. Jadi lamun hayang naon teh di surga mah engke segala gampang, tereh deh. Jika lamun misalkan di surga nya punya, ya kurang ngalamun we ayeuna. Ngalamun heula da can ngalaman. Ngalamun we heula mah. Jika lamun geus di surga orang gitu nya punya lapar Bu, lapar. Ta model tadi inget we, aduh orang candahar tiba-tiba kenyang aja perut, nggak usah ada makanan yang masuk. Jika ada gitu model gitunya enggak, tapi di surga Bu, di dunia mah mal bisa model gitu, tidak ada yang serba instan. Aina lamun disebut mie instan teh bohong. Oh, apaan gitu nya disebut mie instan anggar we dipigawe ku urang, kudu dipasak, kudu ieu kudu. Nah, itu kehidupan dunia namanya. Ada yang harus kita kerjakan. Apalagi kita menjalankan syariat agama. Banyak yang harus kita kerjakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Kaitannya punya. Jadi kadang-kadang kita capek ya Bu ya, kalau ngurusi masalah dunia terus. Capek ente? Pasti capek Bu. Mata kirup teh ulah dudunya we. Capek sorangan Bu, dudunya terus. Sok ibu babanda we terus. Iraha rek istirahat na iraha. Kapan kita mau ibadah, kapan? Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita sehari semalam itu terbagi menjadi 3 waktu. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk bekerja, usaha, ikhtiar, sepertiga untuk istirahat. Tapi kan jelma kadang-kadang mahiwal, keluar dari rel yang sudah ditentukan. Ya, seharusnya kan begitu, sepertiga. Nah, itu kehidupan kita sehari semalam Bu. Tapi apa yang terjadi dengan manusia sekarang? Ya, aya anu setengahna sare we, istirahat setengah poe. Kalau setengah hari berarti berapa? 12 jam ya, ya? 12 jam. 12 jamna ulin. Ya. Itu ada yang terjadi di kita, Bu. Dan kehidupan manusia. Aya no 2/3 digawe terus. Sepertiganya istirahat. Hari ibadahnya istirahat. Nah, ini yang harus jadi bahan renungan buat kita. Ternyata kehidupan dunia saat ini sudah menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. Jadi wajar lamun hese urang menurutan Rasulullah teh hese. Ya. Dan Rasulullah mah teratur hidupnya, setiap harinya teh begitu. Bahkan Rasulullah lebih menghabiskan waktunya untuk ibadah, Bu, untuk ibadah. Urang mah loba waktu ke non Bu. Ibu isin ya ngaku. Urang loba kene keur istirahatna.
Nah ini ya, ini yang terjadi pada diri kita untuk saat ini. Ya, kita lanjut Bu. Separuh iman ya, menurut sebuah pendapat maknanya adalah melepaskan diri dari kesyirikan. Karena menyekutukan Allah itu najis ya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 28. So, 100 At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis ya. Musyrik ya Bu ya. Jadi separuh iman di sana maknanya adalah melepaskan diri dari kesyirikan. Oke, kita lanjut Bu. Kita sedikit kembali ke tahliyah tadi Bu, tahliyah atau melepaskan diri dari kekotoran. Kotoran di sana bukan hanya arti yang sebenarnya. Ya Bu ya. Jangan hanya berpandangan bahwa yang disebut kotoran di sana adalah sesuatu yang kita keluarkan. Sesuatu yang sifatnya naonnya punya kotor lah, yang berbentuk najis atau berbentuk kotoran, berbentuk apa gitu, yang menjijikan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi melepaskan diri dari kotoran itu juga termasuk melepaskan diri kita dari segala keburukan, kejahatan. Nah itu baru namanya separuh iman, melepaskan diri dari segala keburukan atau kejahatan. Nah oleh karena itu kesyirikan ini juga adalah kotoran, sebuah keburukan yang harus kita lepas, kita jauhi. Makanya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut separuh iman itu adalah melepaskan diri dari segala kesyirikan, kemusyrikan. Kenapa? Karena musyrik itu menurut firman Allah dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? 28 disebutkan bahwa musyrik, perbuatan musyrik adalah najis. Orang-orang musyrik itu najis. Ya. Nah, makanya kita harus menjauhi perbuatan syirik atau orang-orang yang musyrik. Kita jauhi. Karena itulah bersuci adalah separuh iman. Ya, pendapat lain menyebutkan maknanya adalah bersuci untuk sholat adalah separuh iman. Pendapat lain, karena sholat adalah iman. Sholat tidak bisa dilakukan tanpa bersuci. Makna pertama lebih bagus dan lebih umum. Jadi begini, kita harus bisa menerjemahkan atau memaknai kata bersuci di situ bukan hanya sekedar menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel pada tubuh kita, kotoran secara secara fisik ya Bu ya. Pamana ada daki di tubuh kita, daki kotoran bukan? Kotoran. Jadi kita harus bersihkan. Itu secara fisik. Ya. Secara fisik. Tapi ada juga yang disebut dengan kotoran di sana bukan secara fisik. Seperti tadi, perbuatan-perbuatan yang keluar dari ajaran agama itu juga adalah kotoran yang harus kita bersihkan.
Contoh lain, umpamanya gini Bu. Ibu pernah dengar yang namanya hasud. Nah, hasud. Pernah dengar? Apa artinya itu? Hah? Iri dengki. Dendam pernah dengar? Nah, itu sebenarnya perbuatan-perbuatan kotor juga, Bu. Yang harus kita jauhi. Kita cegah. Iri, dengki, jahil, kaniaya, ujub, ria, takabur, terus deui sirik pidik. Oh, nya urutannya gitu nya. Sirik pidik, jahil, kaniaya, eta. Ah, kaya bahasa Sunda mah tuh. Nganting lamun di bahasa Indonesiakeun bisa mah teh. Sirik pidik, jahil, kaniaya. Bingung. Itu terkadang saya susah mencari contoh dalam bahasa Indonesianya, di bahasa Sunda ada loba gitu. Istilah-istilah semacam itu yang tidak bisa diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Hese mata kuayah anu dengar di bahasa Sunda mah. Syirik pidik jahil kaniaya. Jadi segala penyakit hati juga adalah kotoran, ya Bu ya, yang harus kita cegah. Jangan sampai kita terjerumus ke sana. Oke, ini dalam rangka melaksanakan separuh iman, ya separuh iman. Lalu yang kedua, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Mizan itu naon? Jika kumaha timbangan ananya. Memenuhi timbangan amal perbuatan. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat di hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Oh. Jadi, dan nanti di hari kiamat, ketika hari perhitungan, seluruh amal manusia itu akan ditimbang dengan yang namanya mizan. Ya, timbang. Timbangan akurat. Tidak seperti timbangan di kita. Ibu yakin tidak dengan timbangan yang ada di kita sekarang? Akurat tidak? Susah ya mengatakannya. Panaina mah aya timbangan digital tak cenah konon katanya timbangan digital itu adalah timbangan yang akurat. Betul tidak itu teh? Yakin enggak kita dengan timbangan seperti itu? Nah, timbangan yang sebenarnya yang paling akurat adalah timbangan nanti di yaumil kiamah, nanti di akhirat, yang disebut dengan mizan. Tapi ibu jangan menanyakan bentuknya seperti apa. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya Bu ya. Saya sendiri nggak tahu yang namanya mizan itu seperti apa. Nah, anu uglak-uglek kieu jika timbangan diurang atau anu batangna gede panjang pakai bebendul atau anu dihandap jika timbangan beas atau timbangan jika kumaha. Wallahu a'lam. Dan seakurat-akuratnya timbangan itu, meskipun amal kita sebesar biji sawi, tadi disebutkan dalam surat Al-Anbiya 47, meskipun hanya seberis amal perbuatan kita, itu semuanya akan ditimbang oleh Allah. Perbuatan baiknya akan diberikan pahala oleh Allah, perbuatan buruknya akan diberi sanksi oleh Allah. Itu mizan. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan di manakah adanya timbangan yang paling akurat, nanti di akhirat.
timbangan Allah Subhanahu wa taala yang disebut mizan. Ibu sok nimbang bayi tuh. Nah, ibu-ibu PKK nih, sok nimbang bayi tuh. Hah? Iya mah geus teu baroga bayi juga nanya. Kolonial unggul. Bayi batur. Itu timbangannya akurat nggak Bu? Bener ente? Ibu, timbangan itu bisa terpengaruh oleh apa yang ada di bawahnya. Bu, saya pernah melihat Bu. Kalau saya sih nggak punya timbangan, saya pernah melihat ketika timbangan kita letakkan di alas yang keras, dengan ketika timbangan itu kita letakkan di alas yang empuk, beda. Jadi tergantung alasnya. Mata timbangan badan itu tidak ada yang diletakkan di atas karpet. Sok tinggal ibu di klinik, di rumah sakit, di mana timbangan badan itu selalu diletakkan di lantai. Karena itu akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Ya. Antara alas yang empuk dengan alas yang keras. Baru satu itu timbangan itu. Mencari timbangan-timbangan lain yang seperti ada di pasar, timbangan yang ada di mana-mana gitu ya, di tukang dagang. Ini saya tidak nuduh ya. Cuma faktanya memang ada seperti itu. Jadi berbagai macam akal, berbagai macam cara orang ya untuk meraih keuntungan kan banyak cara ya. Nah itu dia ya Bu ya, makanya nah ini kemungkaran seperti itu harus kita cegah Bu ya, harus kita hindari ya. Ini dalam rangka melaksanakan syatrul iman, separuh iman kita ya, terlebih bagi ibu-ibu yang berdagang ya. Kalau saya sih hanya sekedar pembeli. Kadang-kadang orang mah tarasuk ningali nyabunya, pokoknya sabreh nah Mang atau Bu, endog setengah. Sok, ibu ngukur endog setengah sakumaha. Yakin pas setengah. Hese atuh. Ya. Apa nang dikorehan heula endog teh tuker deui can pas, tuker deui kan gitu ya. Leuwih saeutik, leuheung lamun leuwih saeutik. Ya lamun kurang saeutik. Nah ini jadi masalah ini Bu ya bagi para pedagang. Jadi masalah. Artinya apa? Kecurangan sudah terjadi ya. Bagaimana kita mau melaksanakan separuh iman kita kalau caranya seperti itu? Leuwih saeutik mah nyanggeus lah keun we sedekah. Nah itu lebih bagus ya. Beli endog setengah kilo bingung dauh atuh pas. Itu sering terjadi di lingkungan kita Bu. Di lingkungan. Ibu tiap hari Minggu besok beli buah-buahan ka ditu tuh ke pasar, naon kaget. Nah ini pas gitu. Kadang-kadang timbangan itu nggak pas Bu. Ya. Nah itu. Susah ternyata ya dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana caranya? Kita harus berusaha agar kita bisa melaksanakan ketaatan dalam rangka melaksanakan separuh iman kita itu. Ya. Jadi kalimat walhamdulillah atau alhamdulillah itu kan kalimat pujian-pujian kepada Allah ya. Itu akan memenuhi timbangan kita, yaitu timbangan mizan
ya, memenuhi mizan, timbangan amal perbuatan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamlau. Ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Penjelasannya begini, Bu. Para periwayat hadis ya menyebut tamlani atau tamlau. Perawi hadis ini ragu apakah Nabi bersabda keduanya memenuhi ruang antara langit dan bumi ataukah iya, yaitu bacaan tamlau, tamlani atau dan bacaan subhanallah walhamdulillah tadi ya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sebenarnya maknanya sama, namun karena perawi sangat jeli meneliti ya. Kata-kata subhanallah walhamdulillah memenuhi, ini menegaskan dan menafikan. Kalimat subhanallah menafikan apapun yang tidak laik bagi Allah. Apa yang tidak laiknya? Yaitu sifat kurang. Tidak mungkin Allah menyandang sifat kurang. Apa kurangnya dari Allah? Enggak ada. Ya. Kemudian yang kedua, kekurangan dalam kesempurnaan Allah. Tidak mungkin Allah tidak sempurna. Lamun jelema mah pasti banyak kekurangannya atau ketidaksempurnaan. Tapi bagi Allah tidak mungkin. Makanya kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu menafikan apa yang kira-kira tidak laik bagi Allah, apa yang tidak pantas bagi Allah. Tidak mungkin Allah tidak pantas. Tidak mungkin Allah serba kekurangan. Tidak mungkin Allah tidak sempurna. Mun Allah itu sempurna, rekumaha hasil ciptaan ada. Mungkin lebih tidak sempurna lagi. Ya. Jadi kita tidak akan menemukan kekurangan yang ada pada diri Allah, meskipun kita tidak melihat Allah. Allah itu maha sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Allah tidak ada kekurangannya. Tidak mungkin Allah serba kekurangan. Loh, seluruh langit dan bumi ini juga hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang memilikinya. Sok sanajan, sok bahasa Indonesia kan sok sanajan, kira-kira bahasa Indonesia non. Walaupun walaupun bahasa Sunda jadi dua kata ya, bahasa Indonesia jadi sakata. Walaupun, iya, walaupun. Jadi Allah itu kan kesempurnaannya tidak ada tandingannya, ya, tidak ada tandingannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah, enggak. Kau mau dibandingkan jeung orang mah, kita mah banyak kurangnya, kita mah banyak lemahnya, kita mah banyak ininya, itunya, dan lain sebagainya. Disebut hutang nama. Bro di juru bro dipantau hutang nagenya punya. Kekayaan kita bro di juru bro dipantau hutang nage ngalaya gitu. Pabalatak hutang orang mah. Tapi bagi Allah, nah, tidak ada sifat seperti itu. Allah menguasai segala sesuatunya, termasuk diri kita dikuasai oleh Allah. Itulah
kemahasempurnaan Allah. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Tuh. Makanya ketika kita mengagumi Allah, kita sering atau kita diajarkan dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Ibu naya geledek, ibu ucapkan Subhanallah. Cedoger. Aduh, aing ngeruruas. Apa terlontar ucapan semacam itu? Harusnya kan kita tujukan dulu kepada Allah ya yang menciptakan itu. Ya. Kenapa sih Allah nyiptakan geledek? Kunaon Allah menciptakan petir? Ya. Ngareruas orang, nyingsieunan orang. Apa ada kenikmatannya di dalam petir itu? Ada enggak, Bu? Ibu merasakan kenikmatan pada saat ada geledek, ada petir? Hah? Matakan lain ucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah karena Allah yang menciptakan itu semua. Ya, subhanallah. Kita kagumi kebesaran Allah di dalam petir itu. Itu petir itu sebagai peringatan buat kita, Bu. Ya. Tidak semata-mata Allah menciptakan sesuatu kalau tidak ada hikmahnya di balik itu semua. Kan gitu. Ada hikmahnya. Ada pelajaran buat kita. Ya, dengan adanya hal-hal semacam itu yang mungkin akan membuat kita senang, mungkin membuat kita terkejut, mungkin membuat kita sedih dan lain sebagainya. Semuanya ada hikmahnya, Bu. Ya, ada hikmahnya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat baik untuk menyatakan kesempurnaan Allah. Artinya apa? Semua persoalan kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Lamun ibu bersin kahade tabu, hati-hati. Apa yang ibu ucapkan? Kerelingnya toh. Lamun keur poho mah duka teuing naon nu kaluarna. Keur inget mah alhamdulillah. Ari keur poho mah duka. Ya. Jangankan we keimanan kita juga kadang naik kadang turun kan gitu ya. Lamun keur naik alhamdulillah, keur turun waduh kating naon tah nu terucap dari mulut kita. Loh mun kitu mah Bu. Ini mah keluar ucapan yang aduh, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Ya itu terjadi pada diri kita. Ya. Padahal semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Titajong Bu, apa yang ibu ucapkan? Lamun keur eling innalillahi, lamun keur poho mah anjing kalau gitu nyawa anjir. Aduh ya Allah, eta keur eling Bu. Keur poho. Lawan gitu. Nu titajong suku orang, nu balangah orang, nu dimarahi, nu dicarekan. Eta lamun gogog aya di dinya nongkrong, nah nyalahkeun urang. Aduh, ya Allah. Irahat orang rek eling natulah. Tuh ya Bu ya.
Nah, kata subhanallah juga menafikan bahwa Allah sama dengan makhluknya. Tidak mungkin. Ya. Allah tidak akan menyamai makhluknya. Makhluknya tidak akan menyamai Allah. Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah, itu nggak ada. Ya. Lamun nu diciptakeunana sarua jeung nu nyiptakeunana, oh bahaya. Bahaya nya. Lut. Yes, anu nyiptakeun, Bu. Manusia. Sarua teh jeung makhluk, jeung manusia. Oh, enggak sama. Komo ieu mah bisa diminum. Alhamdulillah. Bisa. Kereling. Keringat. Lamun keur poho mah. Boro-boro alhamdulillah. Bisa wae. Nah, itu kan contoh ya, Bu ya, contoh. Ketika kita ingat, wah luar biasa. Ayo riwayat. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah tidak mungkin sama dengan yang menciptakannya. Ya. Fir'aun sakitu gagah perkasana, Namrud sakitu hebatna kekuasaannya, mun zaman kiwari mah disebut nanti kesaktiannya, tetap tidak akan sama dengan Allah meskipun dia sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Moal sarua jeung nu nyiptakeun nama. Buktina naon? Namrud nu sakitu gagahna anggar eleh nama kunaon, Bu? Tepira ku serangga nguleutik asup kana irungna tuluy kana otakna diobok-obok ta otakna teh ku maot. Padahal anjeunna teh ngaku dirinya sebagai Tuhan. Manya Tuhan paeh. Punya eta contoh. Jadi tidak akan sama antara Allah dengan makhluk ciptaannya. Lanjut, Bu. Allah menafikan kematian dari dirinya karena mati adalah kekurangan. Ibu emut kene sifat Allah anu 20. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran. Itu sebagai bukti bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Dan ada satu kata yang mengatakan itu. Mukhalafatu. Beda. Tidak mungkin yang menciptakan itu sama dengan yang diciptakannya. Contoh tadi, contoh leutikna. Cai dina gelas, ya, jijienan jelema tidak mungkin sama dengan manusianya yang membuatnya. Komputer ciptaan siapa? Manusia. Lebih pintar mana? Lebih pintar mana? Lebih pintar komputer. Kalau komputer lebih pintar dari manusia tidak mungkin ada.
Saya nyen sorangan. Ternyata komputer pinter itu karena manusianya lebih pintar. Manusianya lebih pintar, Bu. Si ibu lebih pintar komputer atau komputer nyen sorangan we. Ya karena yang bikin komputernya lebih pintar. Mata mual eleh manusia mah ku komputer. Mual eleh. Aku nih ngelamun dina pertandingan main game sok eleh aja lemah. Eta mah jelema Ibu mun main catur jeung komputer, urang sok eleh kunaon ya. Berarti pintar komputernya. Aduh ya Allah. Ternyata ada juga yang model begitu ya. Tapi walaupun bagaimanapun tetap lebih pintar kene jelema. Non sababna manusia sudah membuat alat yang pintar. Berarti lebih pintar yang membuatnya. Ibu pamit di parapatan sok ningali aya monyet geuning naik sepeda, monyet nonde naik egrang, monyet naon melakukan apapun yang seperti halnya dilakukan oleh manusia. Saha nu pintar, Bu? Tapi terkadang orang sok ngomong itu monyet pintar. Benar monyet pan pintar pisan eta. Sebenarnya yang lebih pintar itu siapa? Anu ngalatihna. Ya. Walau bagaimanapun tetap kita itu lebih pintar dari monyet. Ulah disarwakeun. Iya. Ulah disarwakeun. Tetap aja berbeda ya Bu ya. Kita itu lebih pintar. Apalagi ini Allah. Ya, Allah menciptakan semuanya. Ulah nanyakeun ari Allah pernah nyen komputer tuh. Aya nu sok nanya gitu. Budak leutik mah aya Bu, anak-anak. Pak, kenapa manusia bisa bikin komputer? Apakah Allah pernah bikin komputer juga? Bisa enggak Allah bikin komputer? Kira-kira jawabannya apa Bu? Bisa. Bisa melalui tangan manusia. Ya, melalui tangan manusia, melalui kecerdasan manusia. Allah menciptakan manusia yang cerdas, Allah menciptakan manusia yang terampil, yang bisa membuat komputer. Atau bikin komputer mah menurut Allah gampang atuh. Tong boro komputer nyen jelema anu bisa bikin komputer aja Allah bisa. Apalagi bikin komputernya. Kan moal kitu perbuatan Allah mah tidak akan sama dengan perbuatan manusia. Eta makna tina walam yakul lahu kufuwan ahad tadinya. Jadi bukan hanya sekedar perkataannya saja, bukan hanya sekedar, tapi termasuk juga perbuatannya tidak akan sama dengan manusia. Dan bagi Allah mah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap urusan bagi Allah tinggal kun. Jadi kan kita surat Yasin ayat seberapa? 82. Yasin ayat seberapa ayat? Kurangan hiji. Tak jadi tidak akan sama. Makanya di sini pelajarannya buat kita adalah bahwa manusia itu sebenarnya lemah. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik sakasep-kasepna jelma, sagelis-gelisna jelma tetap tidak sempurna. Hanya kita bisa mengatakan sempurna sekali ciptaan Allah ini. Hanya bisa ngomong gitu. Padahal kesempurnaannya adalah Allah. Ya. Subhanallah.
Allah sudah menciptakan makhluk yang seindah ini. Ya, kita semuanya kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa kepada diri kita, apapun yang kita alami, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Apa yang harus kita sampaikan kepada Allah? Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Punya Umawi ibu badai kulem sok ibu aoskeun kalimat tasbih tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Minimal 3 kali, ibu badai kulem. Itu nilainya sama seperti kita beribadah haji. Nah, sahabat, ketika kita beribadah haji, pada saat kita tawaf, pada saat kita sa'i, kalau kita tidak hafal dengan doa-doanya, kita cukup dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu maknanya begitu. Makanya Allah memberikan pahala kepada orang yang mengucapkan kalimat itu pada saat menjelang tidurnya, itu pahalanya seperti orang pahala yang beribadah haji. Luar biasa nyebutnya. Ka Mekah ge orang menang pahalaan. Ngan mau disebutkan, saya geus ka Mekah, ira tadi peuting sameme sare. Oh, lain itu. Bukan. Maaf ya, sekarang saya sudah jadi haji ya. Ira idita tadi malam. bukan gelarnya, pahalanya, Bu ya, pahalanya. Meskipun kita tidak ke sana, insya Allah pahalanya seperti orang yang beribadah haji. Sakit wae bulah. Untuk sore ini kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Sudah 5:30 lebih. Sebentar lagi kita menjelang maghrib. Ayo pada ditaroskan, Bu, atau cekap? Ya, adita ya mau bios. Cek guru abdi ge cenah jang lamun keur ceramah heug eueuh nu nanya ngeusan. Tutup pengajianana. Nah, ada nu nanya atuh keur naon. Nyata gitu. Saya mah mumpung ibu tidak berubah pikiran, saya buru-buru tutup. Bisa berubah pikiran. Nanti berubah pikiran perpanjang lagi waktunya. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan pada sore hari ini ada manfaatnya, ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.